Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Maxlo. Nah, kita kali ini langsung ketemu sama Mang Iin, pedagang cilor yang memberikan kita ilmu bagaimana cara membuat cilor dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira ada nggak sih nih kisah inspiratif dari Mang Iin ini selama perjalanan dia jualan cilor ini? Kita langsung tanya aja ya sama narasumber Mang Iin. Ya, Assalamualaikum Mang Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita tetap jaga prokes ya, tapi karena Mang Iin udah divaksin ya? Ya, udah. Kebetulan saya juga alhamdulillah. 2 kali, Jadi Pak, kita buka aja ya? Ya, buka aja. Ya, buka aja, Mang. Ya, biar kelihatan nambah ganteng, Iya, Pak ya. tambah ganteng. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mang Iin, ya. ini teman-teman semua udah dikasih ilmu bagaimana cara membuat cilor dari Mang Iin ini. Kita udah berterima kasih banyak nih Mang Iin. Terus Mang Iin ini punya kisah inspiratif apa sih di dalam selama Mang Iin berdagang ini? Boleh tahu nggak kita Mang Iin itu udah berapa lama dagang di Jakarta? Apakah Mang Iin itu asli Jakarta atau Mang itu dari perantau? Silakan Mang Iin. Iya. Saya aslinya dari Brebes, Pak. Oh. Terus merantau ke Jakarta, Bekasi dulu merantaunya nih. Di Bekasi antara 3 tahun lah ya. Terus pindah ke Jakarta tuh ada temen, ngikutin temen gitu. Tadinya biasa Pak, namanya orang merantau ya. Iya. Gonta-ganti dagangan udah biasa. Oh, jadi Mang Iya. Iin ini perantau ya? Iya. Ada dagang batagor, ada pempek, pokoknya pernah es juga. Oke. Tapi yang paling lama dagang cilor ini, Pak. Dagang cilor ya? Dagang cilor ya kurang lebih dari tahun 2010. 2010 Ya, sekarang November 2022. itu. Udah Akhir, 12 tahun? Ya, 12 tahun. kurang Oh, lebih. Mang Iin merantau itu udah 12 tahun ya? Kalau dagang cilor doang, kalau merantau mah udah dari 2003 Wow, ke Jakarta sini. lebih lama nih lebih sahabat lama, ternyata. Dari 2003 ke 2022 Iya. itu kurang lebih 19 tahun ya? Ya, Mang Iin ya? hitung sendiri pala ya. Oh iya, oke. Terus apa aja nih Mang Iin, keluh kesahnya jadi perantau? Oh iya, ya namanya orang merantau Pak, kadang ada rame, ada sepi. Kalau dagangan sepi, ngeliat orang rame, kita kepengen dagang gitu juga akhirnya. Iya. Jadi ikut-ikutan awalnya. Ikut-ikutan, iya. Tapi yang namanya orang ikut-ikutan biasa pas selalu di belakang itu ya. Orang gitu. maksudnya kalau orang ikut-ikutan itu nggak bakalan ke depan. Oh, Kan ngikut di belakang Pak. oh iya. Jadi Mang Iin harus bisa lebih Iya. lebih apa ya namanya? Lebih berkualitas, jadi baru Berkualitas kita ya. baru ke depan. Oke, terus? Ya tadinya dagang gonta-ganti gitu, ada dagang es, dagang pempek, dagang batagor. Terus ada tuh es keprok, belum tahu kan Bapak es keprok? Es keprok belum dengar tuh. Itu dulunya buat anak-anak itu jadi kayak es Amerika itu. Es diserut, dipencet pakai tutup gelas kayak gini Pak nih. Oh iya. Gelas, Iya. kasih tusukan Oh, gini itu ya Pak. saya tahu itu. Itu kalau di kampung saya, kampung Amerika namanya es keprok Pak. Itu waktu kecil Iya. namanya es serut saya, tapi Iya. dikasih apa namanya? Karena yang menggencet tangan 2 jadi namanya Oh, pakai es keprok. tangan Mang Iin? Iya. Oh, jadi ada rasa asin-asinnya ya? Enggak, maksudnya dikasih toppingnya kan macam-macam Oh Pak. iya. Nggak, maksudnya pada saat Iya. Kan tertutupi oleh gelas Pak, atas oh, bawah. gitu. Tapi iya. madet ini pakai tangan tuh? Yang nutupnya pakai tangan. Oh iya. Kalau pakai iya. kaki nggak bisa Pak. Nggak bisa? Iya. Jangan. Iya. Iya. Oh, dulu sempat jualan es keprok juga Es ya Mang keprok, Iin? iya. Itu lama juga. Karena lamanya saya kan senang dunia anak sekolahan intinya Pak ya. Oh iya. Terus pindah ke Jakarta tuh. Oke. Akhirnya di Bekasi nggak ada peningkatan, akhirnya pindah ke Jakarta. Oke. Terus di Jakarta ngikutin temen dagang di kantin SMP 257. Iya. Kata anak-anak mah Jigo Serpen. Oh, Jigo Seven. Iya, bukan Di Jigo Serpen Pak. Jakarta Timur ya? Iya, sini Pak. Dekat-dekat wilayah rumah Dekat Mang Iin wilayah ya? ya yang saya Oke. sekarang tempatin sini. Ah. Punya kantin di situ. Berarti di sini itu mulainya di Jakarta itu dari tahun 2010. 2010. Oke, dari 2003 sampai Bukan, aku tuh mulai ke Jakarta 2003. Oh, mulai ke Jakarta 2003. Dagang yang paling lama ya ini cilor. Oh, paling lama cilor. Dari 2010 akhir Oke. sampai sekarang masih. Oh, cilor 12 tahun berarti ya, Ya udah. kurang lebihnya gitu Pak ya. Berarti kalau orang dagang itu bertahan sampai lama itu artinya ada hasilnya Mang Iin ya? Ya lumayan, alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak. ya. Bisa buat nyekolin anak dan macam-macam sebagainya. Oh, udah punya anak juga Mang Iin ya? Udah dua, oh, saya kira masih udah tua, bujang. iya, Oh, cuman iya.
ubahnya Oke. belum banyak Oh, aja. iya, iya. Iya. Anak berapa Mangin? Anak 2. Anak 2. Kan kata presiden kita Soeharto itu cukup 2 saja. Oh, gitu cukup kan. 2 Iya. ya. Iya. Padahal mah pengen nambah juga. Pengen nambah juga. Istri apa anak Mangin? Anak. Anak ya. Iya, Oh iya. kalau Iya. istri mah kasihan satu aja, Oke, Pak. oke, oke. Satu aja capek. Iya benar. Berarti Mangin itu dagang cilor udah 12 tahun. Iya. Dan selama 12 tahun itu apakah selalu stabil pendapatannya Mangin? Setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya? Jadi awal-awal jualan cilor itu saya jual 500. 500 rupiah? Atau anak kata orang sini mah gope. Oh Pak. gitu. Iya. Oke, oke, oke. Satu bulatnya tuh gope. Terus paling habisnya 3 kilo, 4 kilo. baru habis Itu satu hari tuh? Iya. 3 kilo, 4 kilo? Awal-awalnya itu. Awal tahun 2010, dagang satu bulatan 500 lah? Iya. Oke, jadi anak kecil bisa beli 1000, Iya. bisa beli 500 ya? Bisa. Oke, oke. Nah terus lambat laun kan ada peningkatan, maksudnya belanjaan Oh, nambah iya. mahal, ya. Harga-harga Akhirnya naik. ikut naik juga, Ikut 1000. naik. 1000, Iya. satu ini ya, satu Iya. bulatan ya Satu Mang ini? bulatan. Itu kalau dijual 1000 biarpun belanjaan rada sekarang mahal, Pak. Ya insya Allah masih ada untungnya. Masih ada untungnya. Tuh teman-teman, Iya. jadi dagang cilor itu ternyata jajanan receh, modal receh Mang In Modal ya? receh, Pak. Tapi alhamdulillah selama 12 tahun Mang In bertahan sama cilor ini. Kalau boleh tahu nih Mang In, ini untuk supaya sahabat-sahabat juga punya apa namanya motivasi. Ya, iya benar. Mungkin ada yang di daerah Papua atau di daerah Irian Jaya atau di daerah Kalimantan, Maluku segala macam terinspirasi dari Mang In. Kalau sahabat-sahabat Maxlo ini pengen dagang kayak Mang In ini butuh modal berapa sih Mang? Kalau modal ya nggak banyak, Pak. Ya tadinya kan namanya orang merantau biasa, Pak. Habis dikirim duit habis, pengen dagang baru harus punya modal lagi gitu, Pak. Jadi kita minjem sama MU aja. Oh, MU apa tuh Mang In? Modal utang, Pak. Iya. Modal utang sahabat. Iya. Oke. Biasa sama teman-teman satu Sama teman-teman. kontrakan gitu Oh, iya, ya. iya, oke. Ya akhirnya kita kalau di jumlah mah ya lumayan, habis 2 juta lah sama modal-modal sama gerobak-gerobaknya gitu. 2 juta udah bisa dagang cilor. Tapi Iya. gerobak ini Mang In beli atau Bikin sendiri, Pak. oh bikin sendiri teman-teman. Jadi teman-teman harus punya kreativitas juga untuk Iya. modal yang seminim-minimnya dan mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya. Dan jangan takut ngutang. Iya. Yang penting kebayar, Pak. Kalau jangan takut utang, yang penting kebayar, boleh. Yang penting dibayar sahabat ya. Iya. Oh jadi untuk bikin gerobak, jadi awal yang paling banyak itu gerobak ya? Gerobak, Pak. Ya gitu, Pak. Jadi 1,5 juta buat gerobak, terus buat 500-nya buat beli alat-alat sama Buat modal alat-alat gitu, dan iya. modal. Sebenarnya sih kalau dari Cilore sendiri berapa sih untuk biaya awal modal produksi Mang In? Untuk bahan cilornya aja. Untuk yang mau dijual Cilore gitu aja. ya. Ada kan Mang In kan kemarin ngasih kita informasi pembuatan itu ada mie kuning, Iya. ada cilor, terus ada Iya. makaroni, Iya. campur daun bawang, Iya, campur telur kocok gitu, Iya. dan bumbu-bumbu yang Mang Iya. In buat sendiri ya. Pokoknya kan saya kalau belanja di Pak Haji depan, Pak ya. Ya kurang lebih 500 belanja tuh, Pak. 500.000. Ya. Itu untuk dagang Untuk satu hari. Dagang satu hari. Oke. Itu bisa kalau boleh tahu nih Iya. Mang In ya, dari 500.000 itu Mang In bisa dapat untung berapa sih satu hari? Ya kalau di 500 gini, Pak ya. Umpama buat telur 6 kilo tuh. Oke, telur 6 kilo, Terigu sekilo. terigu sekilo, Sagunya atau AC 10 kilo. sagu 10 kilo, Terus minyaknya kadang 4 liter minyak 4 liter. atau 4 kilo. Oh kok kadang Mang In emang suka kurang Ya, lebih? Kadang kalau lagi ngasihnya kan Oh, ganti ya, tergantung. gitu ya. Jadi pakai filling ngasihnya. Iya. Jadi kadang Ya, Mang In sehari pastinya bisa mah 4 lebih. kilo gitu. Pastinya 4 kilo. Terus apalagi Mang In? Terus daun bawang 2 kilo. bawang 2 kilo. Makaroni 2 kilo. Makaroni 2 kilo. Mie 2 kilo. Mie 2 kilo. Bumbu-bumbu? Bumbu-bumbu belum ya itu. Oh, Bumbu bumbu-bumbu. mah kan tergantung kita ngasihnya Oh aja, iya, Pak. bumbu-bumbu bisa Iya. disesuaikan habisnya kapan, Iya. sahabat. Makanya kalau dagang biar orang pada seneng, laku gitu, terus makanannya enak. Jadi kita jangan pelit sama bumbu, Pak. Oh, Iya. tuh. Kuncinya jangan pelit sama bumbu. Heeh. Kalau mau dagang cilor. Dagang cilor. Pak, saya minum Iya, ya, iya, Pak. Mang. Ini supaya
kita terhindar dari virus dan bakteri harus tetap jaga kebersihan. Oh iya, Silakan, udah tadi saya udah udah pertama, ya? Pak, udah oh, ya. Iya, benar. Ini buat apa ini, Pak? Ini namanya hand sanitizer, Pak. Oh iya ya. Ya, cuci tangan lah, macam iya. cuci tangan. Iya, jadi lepas dari masalah gitu, Pak ya. Terus jadi berapa nih Mang In keuntungan satu hari? Kalau dagang umpama yang sagu 10 kilo itu saya bikinnya paling 8 kilo. 8 kilo. Yang 2 kilonya buat campuran telurnya itu. Oke. Jadi telurnya nggak murni telur semua, Pak. Oh gitu. Kasih air, kasih sagu, kasih telur gitu. Kasih sagu, saya baru dengar kasih sagu, bukan terigu ya, Mang? Bukan, soalnya kalau terigu itu lembek nantinya, Pak. Kalau sagu digoreng cepat keras, jadi crispy atau kris-kris gitu, lebih Pak. Kris-kris. Itu rahasianya, Pak. Itu rahasia. Ternyata telurnya itu campur sagu. Dicampur air sedikit, campur sagu juga. Karena kalau sagu kan digoreng pasti kering, jadi gorengan apapun kalau dicampur sagu jadi kris gitu. Tahu. Pantesan di Papua itu sagu jadi makanan utama ya. Terus iya. awet di perut, Pak. Awet di perut ya. Oke. Jadi paling sedikit Mang Iin bisa bawa pulang ke rumah itu berapa sih keuntungan? Keuntungan, kalau keuntungan nggak nentu juga sih, Pak ya. Ya, paling sedikit, paling apa ya, paling. Jadi kadang gini, umpama modal itu 500 tuh sehari. Tergantung kita bawanya sih. Betul. Kalau ukuran buat saya yang udah lama jualan gitu ya. Itu pun nggak langsung dipakai semua, Mang Iin. Nggak langsung dipakai. Telurnya juga nggak langsung dipecahin semua. Kadang makaroni sisain seperempat gitu. Jadi buat celengan ntar kalau biar nggak modal. Oh iya, buat besoknya gitu. Oke. Buat ngumpulin belanjaan gitu, belanjaan Pak. Belanjaan lagi selanjutnya Mang Iin. Iya, jadi kita punya hitung-hitung buat THR-nya gitulah. THR di kampung, terus THR bayar kontrakan. Nah, iya itu. Terus THR buat makanan sehari-hari, soalnya di Jakarta bujang Mang Iin ini. Umpama minyak nggak saya habisin semua, sisain dikit kumpulin. Sagu kumpulin gitu. Lama-lama jadi banyak juga. Itu baru kalau kita lagi butuh duit, nggak usah belanja hari ini gitu, iya. Pakai aja yang lama ya. Pakai aja yang nggak lama-lama, maksudnya yang kemarin lah dari hari sebelumnya ya. Iya, yang lebihan itu. Karena kan belum dipakai juga teman-teman, jadi masih grace lah kasarnya kan. Makaroni, celengan belanjaan. Sagu juga kan sama, expirednya nggak ada. Nggak ada. Ada lah, mungkin masih berapa tahun gitu. Iya. Jadi umpama dagang hari ini modal 500. Kadang dapatnya 900, kadang dapat 800 gitu, Pak. Iya. Itu paling besar apa paling kecil? Ya ukuran standar biasa bawa segitu aja, Pak. Umpama bawa 8 kilo sagu. Itu kadang-kadang ya dapatnya kalau nggak 9, 8 gitu. Oh, jadi kita anggap aja gini. Modal Mang itu 500, bawa pulang itu bisa 800 sampai 900. Artinya keuntungan kotornya itu kurang lebih 300 sampai 400 ribu, dan itu lumayan, cukup stabil ya, Mang? Ya, alhamdulillah, Pak. Soalnya kan kita dagang jadi nggak pelit-pelit banget, maksudnya biar orang menarik belinya gitu. Mang Iin juga terkenal nih di daerah Mang Iin ya, dari SMP, SD, bahkan emak-emak, bapak-bapak semuanya pada beli sama Mang Iin. Dan ini real, Mang Iin itu cukup terkenal di daerah sini. Di daerah mana sini, Mang Iin? Ini Kampung Rambutan, Pak. Kampung Rambutan, teman-teman. Orang-orang kalau nyebut Cireng Depsos gitu. Terkenalnya Cireng Depsos. Sama teman-teman anak-anak sekolah, ibu-ibu. Paling ngetren tuh sama ibu-ibu, Mang Iin. Ibu-ibu, iya. Karena ibu-ibu itu dulu kan sekolah juga, Pak. Oh iya, benar. Begitu udah punya anak, masih ingat pengen beli cilok. Oh iya. Jadi mengingat masa lalu ya. Oke. Terus Mang Iin, ini kan di tahun 2022 ini kita semua ngerasain pandemi ya. Pandemi COVID nih. Iya. Menurut Mang Iin berpengaruh banget nggak sih sama pemasukan Mang Iin? Iya. Aslinya sih bukan mensyukuri pandeminya, Pak ya. Mensyukuri karena di pandemi ini kan orang nggak boleh berkerumun, nggak boleh jualan di sekolahan. Tadinya kan saya dagang di sekolahan, Pak. Tapi dengan adanya pandemi, saya akhirnya makan di depan, Pak. Tepatnya di depan warung Pak Haji Nur situ. Jadi yang saya belanja itu. Oh, jadi stay-nya Mang Iin pindah yang tadinya 2 tahun yang lalu itu di sekolah. Sekarang stay-nya di pinggir jalan. Jalan. Jadi lumayan berpengaruh, Mang Iin. Iya. Terus kalau udah nongkrong begitu kan enaknya gitu, Pak. Orang udah tahu ada saya di situ, udah tinggal nyamperin doang. Jadi saya nggak perlu keliling lagi sekarang malah. Oh iya. Malah yang biasanya mangkal di sekolahan saya tinggalin.
Jadi malah dapat konsumen baru. Iya. Dan konsumennya juga bukan anak kecil juga, iya, Mang ini. Iya, malah anak kecilnya jadi sekarang dikit. Malah dikit emak-emak Iya, yang banyak. Iya.